Halo semuanya, selamat datang di Ujar Unpa Mengajar. Saya Ratna Suminar dan hari ini kita akan membahas etika penanganan telepon. Materi ini penting karena setiap individu yang bekerja harus paham tentang etika penanganan telepon. Juga digunakan pada setiap lembaga organisasi. Yuk simak sampai akhir. Setelah mengikuti video ini, tujuan pembelajaran atau akhir dari sesi, peserta dapat menyebutkan tata cara bertelepon dengan menggunakan etiket yang baik dalam berkomunikasi dengan telepon, menggunakan tata cara bertelepon secara beretiket yang benar. Pembicaraan melalui telepon sangat efektif dan efisien karena pada prinsipnya sama dengan pembicaraan tatap muka yang mewakili pribadi seseorang. Hubungan telepon adalah cara mengadakan hubungan langsung jarak jauh untuk menyampaikan dan menerima pembicaraan melalui alat elektronik dari satu pihak kepada pihak lain. Pesawat telepon berasal dari kata tele dan phone yang mempunyai pengertian jauh dan mendengar. Telepon adalah jendela perusahaan. Meski berbagai bentuk teknologi komunikasi telah berkembang pesat, telepon masih merupakan cara berhubungan yang utama dari perusahaan dengan pelanggan. Telepon menjadi jendela perusahaan yang terbuka lebar, di mana pelanggan dapat dengan mudah melihat dan memberikan penilaian atas diri kita. Jenis pesawat telepon, pesawat tunggal. Pesawat telepon yang biasa digunakan di lingkungan keluarga, organisasi, maupun instansi tertentu. PMBX, Private Manual Branch Exchange. Pesawat ini tidak dapat berhubungan langsung tanpa melalui operator. Untuk menelpon ke operator, penelpon dapat menekan nomor yang telah ditentukan. PABX, Private Automatic Branch Exchange. Pesawat ini dapat berhubungan langsung tanpa melalui operator. Penelpon dapat berhubungan langsung keluar dengan cara memutar nomor khusus untuk memperoleh saluran keluar. Jenis hubungan telepon, hubungan antara hubungan langsung antara bagian satu dengan yang lain dalam satu kantor. Hubungan lokal, hubungan langsung jarak jauh antara satu pihak dengan pihak lain dalam satu kota. Hubungan interlokal, hubungan langsung jarak jauh antar kota. Hubungan internasional, hubungan langsung jarak jauh antara satu negara dengan negara lain. Etiket berkomunikasi melalui telepon, deringan segera diangkat setelah 2 atau 3 kali. Jangan menggunakan kata halo, tetapi sebutkan nama dan perusahaan Anda. Tidak digunakan untuk di luar urusan kantor. Dengarkan lawan bicara dengan serius. Berkata sopan dan hangat. Hindarkan kata yang bisa menyinggung perasaan penelpon. Memberikan respon secara cepat dan lugas. Berbicara seperlunya dengan volume suara cukup, jelas, tegas, dan lancar, serta hangat dan bersahabat. Menyiapkan perlengkapan seperlunya ketika akan menelpon seperti nomor telepon yang dituju, nama dan jabatan yang dituju,
buku catatan dan pensil, serta materi pembicaraan. Ketika bertelepon, tanyakan, apakah penerima telepon punya waktu untuk berbicara? Jangan telepon sambil makan dan sejenisnya. Catat poin pesan, minta nomor penelpon, mintalah maaf jika ada kesalahan, dan akhiri pembicaraan dengan ucapan terima kasih dan letakkan telepon secara pelan. Kesantunan saat bertelepon selalu ramah, langsung dan berbicara dengan jelas. Jangan makan dan atau minum saat melakukan percakapan. Usahakan agar tidak terdengar suara latar yang mengganggu. Jangan bersikap terlalu akrab. Jangan berteriak atau berbicara dengan orang lain saat bertelepon. Selalu sediakan pena dan kertas di samping telepon. Tersenyumlah melalui suara Anda. Komunikasi melalui telepon mengandalkan kualitas suara karena kita tidak dapat menggunakan bahasa tubuh secara optimal. Pelanggan membentuk gambaran mental tentang diri Anda melalui kualitas suara yang didengarnya. Kendalikan suara Anda, volume suara Anda harus terdengar. Kejernihan ucapan kata-kata dengan benar. Kecepatan, hindari bicara terlalu cepat atau lambat. Tinggi, hindari suara yang melengking. Modulasi ragam, suara membangun minat dan semangat. Contoh, selamat pagi PT Dana Pertama di sini, atau selamat siang di sini PT Dana Pertama, atau selamat sore PT Dana Pratama Vinasti bicara. Hal-hal yang diperhatikan saat bertelepon, jika penelpon tidak menyebutkan identitasnya, penerima telepon dapat bertanya sebagai berikut, bolehkah saya mengetahui siapa yang sedang bicara? Hal-hal yang penting. Etika berkomunikasi melalui telepon, jawab. Jangan biarkan telepon berdering 2-3 kali. Harus segera diangkat ketika bertelepon di kantor. Jangan membuka pembicaraan dalam menerima telepon dengan sebutan halo, tetapi sebutkan nama dan perusahaan Anda. Jangan gunakan telepon untuk di luar urusan kantor. Bisa mendengarkan lawan bicara dan berkonsultasi dengan pihak penelpon, tidak melamun, berkata sopan dan hangat. Hindarkan kata yang bisa menyinggung perasaan penelpon. Kalimat di bawah ini menunjukkan kondisi senyatanya. Beri jawaban menggunakan kata-kata yang sopan. Tunggu ya, atau bentar ya, seharusnya. Dapatkah Bapak atau Ibu menunggu sebentar? Bapak pimpinan sedang di luar dan Bapak siapa, misalnya Pak Jarwo, dapat menghubunginya nanti. Seharusnya Bapak pimpinan sedang tidak di tempat sekarang, tetapi beliau akan kembali segera. Hubungkan segera penelpon dengan yang dicari, yakinkan siapa yang akan dihubungi atau dicari, karena penelpon akan sangat kecewa bila yang dihubungi tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Contoh, mencari Aridi dengan Andi, Halimah dengan Fatimah. Sebaiknya penelpon mempunyai urutan alfabet untuk memudahkan dalam mencari nama maupun kata-kata yang kurang jelas. Menciptakan kesan yang baik.
penelpon ingin berbicara langsung dengan atasan perusahaan. Jawablah dengan lembut atau sopan. Dapatkah Bapak atau Ibu menunggu sebentar? Ya, Pak atau Ibu, apakah dapat menunggu? Hindari ucapan tersebut. Tunggu ya, atau bentar ya. Apabila penelpon bersedia menunggu sebelum disambungkan kepada yang dituju, ucapkan, terima kasih atas kesabaran menunggu Bapak atau Ibu. Sekarang Bapak atau Ibu dapat berbicara dengan Bapak dan Ibu Sujarwo. Jika orang yang dicari atau diajak bicara oleh si penelpon sedang keluar, penerima telepon harus memberikan keterangan kepada penelpon tentang ketidakhadiran orang yang dicari secara singkat. Tetapi hati-hati, bijaksana dan menyenangkan. Contohnya, ucapan yang baik, Bapak Ibu Sujarwo sedang keluar. Dapatkah saya membantu Anda? Berikutnya, Bapak Ibu Sujarwo sedang keluar. Dapatkah Anda menelpon kembali? Bapak Ibu Sujarwo sedang keluar. Dapatkah Anda meninggalkan pesan? Berusaha untuk mendapatkan keterangan selengkapnya tentang identitas penelpon. Hindari penggunaan kata-kata tidak baku. Contoh, iya deh, oke deh, dan lain-lain. Kadang-kadang penerima telepon harus menjawab telepon dengan kondisi atau keadaan bukan sebenarnya tentang kegiatan dan keadaan pimpinan. Hal ini karena kondisi mengharuskan. Oleh karena itu, penerima telepon harus dapat menjawab dengan bijaksana. Contoh keadaannya, sebenarnya jawaban yang bijaksana, pimpinan sedang mengadakan rapat dengan para relasi. Atau Bapak pimpinan sedang tidak ada di tempat sekarang, tetapi beliau akan kembali segera. Bapak pimpinan sedang ada di ruang Bapak Irwan dan telepon dapat disambungkan ke sana. Bapak pimpinan sedang keluar ruangan, mungkin di bagian lain. Adakah yang bisa dibantu? Bapak pimpinan pulang karena sakit. Bapak pimpinan sedang tidak di kantor untuk 1 atau 2 hari ini. Bapak pimpinan sedang menelpon. Bapak pimpinan sedang ditelepon lain. Bapak pimpinan sedang seminar. Bapak pimpinan sedang mengikuti seminar. Ketika penelpon berbicara, penerima telepon harus mendengarkan baik-baik dan jangan mengganggu pembicaraan. Di sela-sela pembicaraan, penerima telepon sebaiknya memberikan respon dengan kata-kata, ya, tentu. Ya, saya tahu. Benar, dan sebagainya. Jika penelpon salah sambung, penerima telepon berbicara, maaf, Anda telah salah sambung. Di sini 7431265. Mencatat pesan apabila telepon tidak dapat disambungkan kepada yang dituju. Penerima telepon harus mencatat segala sesuatu yang diperlukan. Yang kedua, memberikan keterangan yang jelas dan lengkap. Berikutnya, menanyakan kepada penelpon nama dan nomor teleponnya. Hal ini penting bila penerima telepon atau pimpinan ingin menelpon kembali. Berikutnya, menghindari kesalahan-kesalahan isi pesan dari si penelpon dengan cara menyebutkan kembali pesan tersebut. Sampaikan pesan tersebut kepada yang berhak menerima.
Untuk itu, penerima telepon harus selalu menyiapkan formulir atau lembar pesan atau blok note dan alat tulis di sekitar tempat telepon. Untuk salam penutup, jika telah menyelesaikan pembicaraan dengan penelpon, penerima telepon sebaiknya mengucapkan selamat pagi atau selamat siang atau selamat sore, dan tunggu sampai gagang telepon diletakkan atau telepon ditutup selama 2 atau 3 detik oleh penelpon. Langkah dan teknik menelpon keluar. A. Sebelum menelpon, 1. Siapkan nomor telepon yang akan dihubungi. Jangan mengangkat gagang telepon sebelum menelpon. Benar-benar yakin nomor telepon yang akan dituju. Kedua, sediakan buku catatan untuk mencatat hasil percakapan atau menulis pokok-pokok pembicaraan. Yang B, saat melakukan telepon dapat melalui tahapan sebagai berikut. Angkat gagang telepon, dengarkan nada pilih, putarkan atau tekan nomor telepon yang diinginkan atau yang dituju. Berikutnya, sesuaikan nomor kode wilayah, apakah lokal, interlokal, atau internasional. A. Telepon lokal. Langsung memutar atau menekan nomor yang dituju. Misalnya 5657795. B. Telepon interlokal. Putar atau tekan kode wilayah, lalu nomor telepon yang dituju, misalnya 022 5245 532. Kode wilayahnya Bandung 022. Nomor yang dituju 5245 532. C. Telepon internasional. Putar atau tekan kode awal internasional, kode negara, kode wilayah, lalu nomor telepon yang dituju. Misalnya 001 kurung tutup kurung buka 61 kurung tutup 281807444. Kode internasionalnya 001 atau 008. Kode negaranya misalnya Australia 61. Kode wilayahnya misalnya kode kota Sydney 2. Nomor telepon yang dituju 8180 7444. Apabila penelpon mendengar nada pilih atau nada sedang sibuk, penelpon menutup telepon beberapa saat. Kemudian dapat diulangi kembali nomor yang dituju. Bila hubungan telah tersambung dan pihak yang dituju telah mengangkat gagang telepon, sebelum mengutarakan maksud dan tujuan, pastikan bahwa yang dituju benar. Apabila sudah benar, sebutkan identitas penelpon atau kantor penelpon. Misalnya, selamat pagi, kami dari PT Cipta Karya, dapatkah berbicara dengan Bapak Joko? Ucapkanlah dengan jelas dan singkat maksud tujuan penelpon. Catat semua jawaban yang diterima. Berikan selalu kesan ramah. Mengakhiri pembicaraan, apabila penelpon sudah yakin bahwa semua data telah diperoleh, berilah salam dan ucapan terima kasih. Misalnya, terima kasih Ibu Rini, selamat pagi. Atau, terima kasih atas informasinya Ibu Rini, selamat pagi. Meletakkan gagang telepon. Apabila pembicaraan selesai, letakkan gagang telepon dengan baik dan perlahan agar tidak mempunyai kesan marah dengan membanting telepon. Hambatan-hambatan dalam menangani telepon berbagai dalam dua hal, yaitu faktor alat dan faktor komunikasi. Faktor alat, hambatan dari faktor suara berisik. Hambatan suara timbul tenggelam.
hambatan suara mengecil, hambatan saat memutar, menekan tombol telepon, tidak kedengaran nada kontak, nada sambung tidak terdengar, dan di tengah-tengah pembicaraan sambung terputus. Faktor pemakai komunikasi dan komunikator yaitu berbicara monoton dan tidak jelas pengucapannya, berdecak, atau berbicara di telepon sambil makan, meninggalkan telepon sambil berbicara kepada orang lain, berbicara terlalu cepat, desah nafas yang terdengar, berbicara kotor atau sambil bersendau gurau, berbicara sambil kepala bergerak ke kiri dan ke kanan, serta letak gagang telepon melalui ke atas ke bawah, mencatat pesan. Apabila telepon dapat disambungkan kepada yang dituju, penerima telepon harus mencatat segala sesuatu yang diperlukan, memberikan keterangan yang jelas dan lengkap, menanyakan kepada penelpon nama dan nomor teleponnya. Hal ini penting bila penerima telepon atau pimpinan ingin menelpon kembali. Menghindari kesalahan-kesalahan isi pesan dari si penelpon dengan cara menyebutkan kembali pesan tersebut. Sampaikan pesan tersebut kepada yang berhak menerima. Tadi kita sudah membahas etikat bertelepon adalah tata krama, sopan santun, tata pergaulan dalam bertelepon, atau menerima melakukan kontak telepon. Etikat bertelepon yang baik adalah tata pergaulan yang baik dalam berkomunikasi lisan melalui telepon. Ya, ini berbicara dengan jelas, tegas, terkesan ramah, hangat, bersahabat, dan juga tidak emosi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika suka video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.